Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita awali dengan bersyukur kepada Allah atas karunia dan nikmatnya bisa kembali kita belajar terkait dengan amanah diniyah, tanggung jawab kita selaku hamba, diantaranya untuk mengilmui dari apa yang diwajibkan dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk beribadah, karena memang ibadah mentauhidkan Allah itu tujuan Allah ciptakan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan di antara ketaatan yang setiap hari kita lakukan yaitu salat. Dan pembahasan kita masih berlanjut bab makruhat as-shalah. Jadi perkara-perkara yang memakruhkan muslimin maupun muslimat dalam hal salat, baik itu salat wajib maupun sunnah, baik yang sifatnya mungkin berjamaah maupun sendirian. Sudah kita ambil sebagian besarnya, kita akan melanjutkan sisa dari kitab Manhajus Salikin ini. Kita awali dengan di antara rukun salat itu tumakninah. Berarti kalau ada sesuatu yang menghilangkan tumakninah bisa jatuh ke makruh. Ya, kan salah satu tujuan kita sholat biar khusyuk, cara khusyuk salah satunya tumakninah. Maka sholat yang dikerjakan dengan begitu cepat, minim makruh, dan kalau terus menerus bisa jadi batal sholatnya ya. Baik itu gerakannya atau bacaan-bacaan, khususnya Al-Fatihah ya. Jadi kalau kita sempat tahu ya, viral bahkan di kita, sholat taraweh versi ekspres ya, alhamdulillah rabbil alamin, tiba-tiba langsung dolin. Ini hukum pertama makruh, karena jelas tumakninahnya hilang. Tapi kalau diterus istimror itu dari makruh itu diladeni terus menerus, bentaraweh seperti itu, maka bisa jatuh sampai hukum sholatnya batal karena tumakninahnya hilang. Maka kan kalau dulu ya, kan saya termasuk korban pendidikan fikih sholat. Saya masih ingat ketika diajarkan, kowe lek pengen cepet sholatmu tapi Al-Fatihah ora cepet-cepet, maka diskon Al-Fatihah mulai kok iya kana budu wa iya kanas ta'i. Itu masih inget saya, di memori saya kelas 4 SD itu ya, fikih pelajarannya di diniyah itu, kemudian ada bab sholat ya, kemudian dijelaskan di
buku panduannya itu dan disampaikan oleh guru bahwa kowe lek pengen apa istilahnya memangkas sholat ya karena kebutuhan mamane arep neng ndi ben kaya cepet ngono ya, tapi tidak sampai meninggalkan Al-Fatihah, maka wacanan Al-Fatihah ora kok bismillah atau alhamdulillah ora, tapi startnya dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Waduh, ini malah fikih mana lagi ini? Karena ketika kita belajar lambat laun kita tahu gak ono fikih kayak gini sama sekali. Ya, ternyata ada turunannya. Turunannya adalah yang sampai hari ini masih banyak kaum muslimin yang tidak paham, atau memang sengaja tidak mau tahu sehingga kekeh dengan kondisi dan situasinya. Ya, berangkat dari dalil sabda Rasulullah sholata illa bi fatihatil kitab. Tidak ada salat, ya, tidak ada salat kecuali dia harus membaca Al-Fatihah. Padahal ulama sudah sangat jelas ini dilakukan ketika kapan kita sholat sendirian. Kita sholat sendirian, ujug-ujug gak ono Al-Fatihah ya. Allahu Akbar langsung kul huwallahu ahad. Nah, itu belum terhitung rakaat. Lah kalau posisi kita makmum, maka Al-Fatihah kita ada bersama imam. Para ulama berselisih pendapat dan kenceng mereka silang pendapatnya itu hanya ketika imam selesai Al-Fatihah waladhdallin. Kemudian makmum menjawab amin. Nah, setelah itu apakah makmum mengulangi Al-Fatihah atau tidak perlu? Lah ini ulama silang pendapat di sini. Ya, sebagian ada dalam posisi tetap wajib baca Al-Fatihah. Ya, kemudian ada satunya di sisi lho wong wis awake dhewe manut imam yus Al-Fatihah berarti sudah Al-Fatihah imam cukup. Nah, mereka ada di perselisihan ini. Intinya para ulama itu tidak mempermasalahkan ketika makmum tidak mendapati Al-Fatihah bersama imam. Kalau memang sudah waktunya rukuk ya dapat 1 rakaat bersama imam. Ya, karena ada yang meyakini lek ora entuk Al-Fatihah imam, ya berarti tidak dapat rakaat. Itu enggak ada dalam fikih, 4 mazhab itu enggak dikenal. Ya terus berarti mazhab sapa? Engko pahlawan Indonesia nek sing disebut, wah repot. Ya, engko ora ngerti ujug-ujug wong biyen sing disalahno. Ya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kasus sama. Ketika setidaknya kita bisa mendapati Al-Fatihah sebelum lepas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siapa yang bisa memisah? Siapa ulama pendahulu kita yang memisah antara Al-Fatihah kuwi separuh-separuh? Ya, jadi bismillah sampai maliki yaumiddin separuh. Iyyaka na'budu sampai waladhdallin separuh. Enggak ada. Maka kalau kita memang telat tidak mendapatkan Al-Fatihah imam, kemudian kita baru mulai sholat, enggak apa-apa mau baca Al-Fatihah. Jebule baru Ar-Rahman Ar-Rahim imam rukuk, maka kita pun tinggal mengikuti gerakan rukuk imam. Lah Al-Fatihah wae dirong bar enggak masalah. Allah Maha tahu dan Allah Maha mendengar hal itu. Kita terhitung dapat rakaat bersama imam. Ya, ini pentingnya ngaji itu kayak gini supaya kesalahan turun temurun itu bisa terluruskan. Nah, kembali tadi, bacaan atau gerakan yang super cepat itu bisa jatuh ke dalam hukum makruh. Ya, sampai
orang itu ketika safar di antara rukhsahnya kan qasrus shalah. Namanya qasar itu meringkas sholat yang 4 rakaat bisa menjadi 2 rakaat. Zuhur, asar, isya. Ya, yang awalnya 4 jadi 2. Yang diringkes apa? Rakaatnya. Ora sak gerak-gerakane. Ya kan? Feh qasar langsung cowepet salate ya 2 rakaat. Memang kon ngene iki lho, yang diminta qasar itu meringkas rakaatnya tok, tidak meringkas bacaan dan gerakannya. Bacaan dan gerakannya melu kemrungsung ya, ini berarti meninggalkan tumak nina. Nah, kita lanjutkan. Kalau kemarin kita sudah bicara masalah iltifat. Apa itu iltifat? Tolah-toleh ya, baik itu ke kanan, ke kiri, bahkan yang kenceng larangannya ke atas ya. Alaikum bi absarikum umya, hati-hati kalian dengan pandangan kalian, karena bisa jadi Allah akan butakan kalian. Dan riwayat dari tabi'in mauquf memang itu disebutkan zaman sahabat ada yang betul-betul buta dari kaum muslimin yang memang keseringan setiap sholatnya dangak terus ya. Jadi kalau sholat itu jangan dangak terus, malah makruh. Saya melihatnya ke tempat sujud. Nah, menoleh kalau kebutuhan tidak masalah, sudah kita jelaskan kemarin. Ketika gendong anak, mengawasi anak, atau yang paling real batuk bersin ya, batuk bersin yang ngetok nih sesuatu dari dalamnya, buh kui ludah ataupun ingus. Nah, itu kan boleh dalam sholat. Contohnya emang lagi pilek, kemudian pengen wahing nggak apa-apa dengan adabnya, berarti kan ditutup. Nah, cuma sebisa mungkin jangan wahing atau gebres ke depan atau ke kanan. Berarti yang terbaik gebresnya ke arah mana? Kiri ya, ke arah kiri, noleh kiri, enggak apa-apa ini karena kebutuhan. Kalau memang harus keluar ingosnya ya apa posisi disisek nih ya, mamanya mbak tisu sudah. Kalau mamanya harus keluar liae, ditok nih liae, enggak apa-apa. Tapi tisunya sudah dibuang prung nang tempat sholat. Ya, gimana ya, taruh saku dulu. Kalau orang Saudi itu biasanya karena mereka pakaiannya ada sorbannya, biasanya mereka kalau yang lagi nggak sehat itu pakai sorbannya itu. Ya, ngebrese watuke gitu. Ada yang ekstrim. Lihat, ini kita bicara fikihnya, yaitu hukumnya. Bukan perkara gilani jijiki, itu beda urusan. Ya. Kan saku itu rata-rata di kiri. Nah, itu ada sebagian muslimin kalau kita dapati di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, mereka ketika bersin atau meludah langsung ditaruh di sakunya. Langsung kan ke kiri. Atau mungkin langsung umbelnya taruh di sakunya. Ini jangan bicara kok gilani, kita nggak bahas masalah gilani jijiki. Kita membahas boleh karena ludah ingus itu nggak najis ya, tidak najis. Yang menjadi najis itu yang kemudian ulama bersilang pendapat sholatnya tetap dilanjutkan atau tidak, darah. Ingus kan bukan darah, dahak juga bukan darah, beda lek mimisen lah, itu beda ya, atau keluar darah yang lainnya, itu ada pembahasan persilangan pendapat dari kalangan ulama. Tapi kalau ludah dan ingus bukan najis.
Ya, jadi tidak apa-apa kena baju kita boleh. Ya, maka dari situ noleh ke kiri tidak tergolong makruh di saat kapan? Di saat kita sedang bersin atau mengeluarkan dahak. Ya. Perbuatan yang sia-sia atau abas yang yaitu sesuatu sia-sia itu banyak ya, dari gerakan sudah kita sampaikan. Di sini dijelaskan seperti bermainan jari jemari, kemudian tahassur itu malangkrik atau berkacak pinggang. Ya, alhamdulillah masyarakat Indonesia nggak sampai segininya. Tapi kalau kita lihat orang-orang Maroko, orang-orang Tunisia yang mereka katanya madhab Hanafi, ya, maka mereka boleh untuk seperti itu. Maka ini juga nggak bisa dibenarkan, ya, karena banyak orang itu mengatasnamakan madhab imam padahal imamnya aja ora kaya ngono. Nggak ada biografi Imam Abu Hanifah malangkrik sholat tuh nggak ada, ya. Atau yang setidaknya ya, ini yang ada di Turki. Kalau umpamanya ke Turki itu kan fikihnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu kan dalam madhabnya nudiba iqamati al-sholatil fajri hinal asfar atau isfar, dikasrohkan hamzahnya. Disunahkan, nih versinya madhabnya Imam Abu Hanifah, disunahkan penegakan sholat fajar itu ketika sudah mulai kekuningan, sudah mulai asfar, artinya ini wis rodok padang. Maka jenengan ke Turki subuh itu adane kadang jam 6 seperempat. Orang kaya nang Indonesia peteng adzan ora. Jadi harus mulai ngerawang-rawang padang itu baru adzan. Ya, maka terkadang jamaah umroh plus Turki itu kaget. Kok nang kene subuh padang lagi adzan subuh. Maka terkadang mereka karena terbiasa di Indonesia, jadi sholatnya nggak ngikuti adzan masjid, sholat duluan. Ya, jadi jadwalnya subuh jam berapa ditaruh di awal waktunya. Nah, mereka mengatasnamakan mazhabnya Imam Abu Hanifah. Padahal ceritanya Imam Abu Hanifah juga pernah sholat mulai padang itu nggak ada. Ya, jadi beliau itu gini mengumpulkan hadis tentang ahabbul a'mal indallah as-salatu ala waktiha. Ibadah yang paling utama kan sholat pada waktunya. Tapi kan juga ada riwayat ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat subuhnya padang gitu. Nah, Imam Abu Hanifah memadukan gimana, dan itu sesuai dengan para pendahulu, yaitu para sahabat, para tabiin. Bagaimana ceritanya? Yaitu ketika sholatnya tetap di awal waktu. Sholatnya di awal waktu. Tetapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setiap subuh rata-rata beliau ngimami dengan bacaan surah Mi'in. Surah Mi'in tahu, surah yang jumlahnya seratusan, 102, 110 ayatnya itu loh. Ya, itu namanya surat Mi'in. Jadi kayak surat Yusuf, surat Yunus, pokoknya antara 100 lah, 90 piro, 100 piro. Ya. Nah, makanya jangan heran ketika mulai sholatnya peteng tapi salam subuh wis mulai padang. Lah ini namanya memadukan. Lah wong saiki ora jugo akhire tok tapi sholatnya tetep kulhu mbak inna yo gak masuk blas. Ya, kalau pengen mengikuti Imam Abu Hanifah kayak gitu. Jadi memang bacaan terpanjangnya di sholat subuh daripada sholat-sholat 4 waktu yang lainnya. Sehingga qomatnya tetap di awal waktu, tapi karena imam bacaannya panjang, maka salamnya itu sampai matahari wis mulai terbit. Ya, jadi bukan peteng dedek. Ya.
Maka pemahaman seperti ini harus dicetak nih biar tahu. Nah, di Turki kayak gitu, adzannya itu di akhir waktu. Ya, coba bayangin sekarang wis ning akhir waktu telat subuhan meneh. Ora wis panasen iki. Wis masuk waktu duha. Nah, maka malangkrik kemudian sholatnya sedekapnya bukan gini tapi gini kayak wong kademen itu nggak benar kalau disandarkan kepada Imam Abu Hanifah. Ya, kalau memang seperti ini perbuatan makruh. Ya, karena biasanya yang malangkrik itu kalau di dua masjid suci itu kebanyakan memang karena nunggu imamnya lama bacaannya. Jadi habis takbiratul ihram bersama imam, Allahu Akbar, imamnya kok dawa, akhirnya ora sedakep tapi ngene. Wah, ya. Makanya ini dijatuhi makruh. Lah kalau di Indonesia kayak gini nggak ada, malah dikira sesat kuwi. Iki model salat apa malah malangkrik kan. Lah di Indonesia beda versi. Versine watu. Ya, imame suwi kan. Nah, engko wis 3 detik mesti nular itu. Nular sing jamaah kiwa, jamaah tengen kan gitu. Maka model batuk settingan ini juga makruh salat. Kan akarnya kan sama tadi, ya, sesuatu yang memang dibuat supaya ya, salat itu gendang cepet. Nah, itu kalau orang Maroko, Tunisia dengan malangkrik, maka malangkriknya makruh. Kalau kita nggak sampai malangkrik, tapi itu tadi ada cara lain. Cara lainnya yaitu batuk, maka batuk ya makruh. Lek memang itu loh ya, bukan batuk sakit loh. Wahing ya berarti wahinge makruh karena settingan. Kalau emang kalau kita ketemu muslimin dari berbagai negeri itu memang reno-reno. Jadi fikih yang disebutkan oleh para ulama itu jelas banget, enak jebule. Ya. Di kita mungkin ada orang yang menoleh tetap dihukumi makruh karena melihat jam tangan atau mungkin jam dinding. Ya membayangkan 10 menit orang ruko-ruko gitu kan. Nah, itu berarti kan makruh dia. Ngelihat ke jam tangannya itu makruh. Karena dia sambat. Ya, ceritanya judulnya sambat. Tapi kalau di Saudi itu bukan jam tangan lagi. Ya, jam HP bayangno. Jadi sengaja ngetok nih. Ditok nih HP-nya. 10 menit. Nah, ini jelas makruh. Ya, itu kan berarti usaha banget itu. Penasaran kok suwimen gak ruku-ruku ya. Maka ini makruh. Dari dia ngambil HP ya. Maka kalau sekarang ada tambahan permasalahan gadget atau HP ya sesuai dengan kebutuhan. Umpamanya maka kan yang sempat viral dulu itu kan penyesalan Syekh Sudais hafizahullah Imam Masjidil Haram ketika habis salam beliau kan sebelum ngimami sholat jenazah itu beliau sempat hanya kepada jamaah saat itu kan tapi masih pakai mic gitu. Beliau nyesel karena dari dulu saya masih kanak-kanak orang tua saya tidak pernah memasukkan suara musik di rumah. Tapi hari ini saya memimpin sholat kaum muslimin, aku dengar musik di rumah Allah yang paling suci di muka bumi. Gara-garanya apa Pak? Ringtone HP. Ya, itu sampai saya Sudais itu nyesel. Ora nate ngrungokne lagu ning omah. Ketemu ngrungokne lagu malah ning Masjidil Haram. Ora kebacut itu. Ya, makanya HP itu kalau sholat setidaknya itu digetarkan, di silent. Ya, kalau nggak mau dinonaktifkan. Ojo sampai kemudian lagi sholat mau nih ya lagu. Gak ngono yo ora peka.
gak dipateni. Terus maksudnya opo? Selesai sholat sak lagu dirungokne bareng-bareng. La haula wala quwata illa billah. Jangan. Maka ini kebutuhan. Kalau memang jenengan lupa tidak menonaktifkan atau men-silent, ketika bunyi gendang dipateni. Itu kebutuhan namanya, nggak apa-apa. Bukan gerakan sholat batal. Enggak, sing gawe batal malah sampean iki gawe emosi sak masjid iki. Ya kan? Bacaan imam malah ra krungu ringing tone sampean sing krungu. Ya. Makanya kalau ada seperti itu matikan. Dimatikan nggak apa-apa. Kalau bingung tombolnya diambil dulu, baru dilihat tombolnya sebelah mana. Nah itu enggak apa-apa, itu kebutuhan. Ya, maka ketika hal seperti itu dan tidak sengaja terbaca oleh kita, yaitu segala sesuatu yang tidak sengaja itu ma'fu itu dimaafkan. Nggak ada masalah dalam syariatnya. Ya, umpama nih pas lagi pengen mateni gitu kan, ketok kewaca WA anak lanang. Nah, itu ndak apa-apa, tapi lek sengaja memang lihat nek WA kok lah itu ya malah bisa membatalkan sholat. Nah, jadi intinya sesuai kebutuhan. Wa wad'al yad 'alal khasira, sudah, jadi meletakkan sedekap tangannya di pusar atau di bawahnya pusar. Selanjutnya wa an yajlisa fiha muq'iyan ka'i'ail qalbi. Ya. Jadi apa istilahnya? Kalau saya dikenalkan model seperti ini bukan merendahkan ya. Lungguhe bakul lombok dari. Ya, bakul lombok lek lungguhe sikile kayak model W atau M itu loh, Mas. Ya, deproknya itu makruh gerakan sholat seperti itu. Ya. Jadi kan duduknya sholat itu kan kalau enggak iftirash, kemudian tawarruk dan iqa'. Iftirash seperti hanya contohnya tasahud awal, tawarruk seperti tasahud akhir, iqa' ya, iqa' yang benar seperti diterangkan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, itu nuwun sewu bokongnya awake dhewe bertumpu dengan dua tumit kanan kiri. Ya, jadi modelnya jinjit ya, setengah jinjit gini ya, kaki kanan kirinya, terus awake dhewe deprok di atas dua tumit kanan kiri. Apa tuh iki apa tumit ya, bener ya? Tumit. Itu namanya iqa' yang bener. Tapi ada iqa' yang dilarang, yaitu iqa'ul qalbi. Nah, ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama yaitu yang bakul lombok itu tadi. Apa itu deprok ini langsung, Mas? Ya, kayak bocah cilik dolanan pasaran kayak. Itu nggak boleh, makruh. Atau seperti halnya nuwun sewu lagi, iqa-nya anjing itu seperti halnya kita dodok di WC jongkok. Ya, jadi sholatnya gitu. Ya, enak ora model sholat sing kaya ngono. Lah itu kalau ada makruh. Ya, jadi kalau duduk di antara dua sujud malah kaya nongkrong ketika di toilet, itu makruh, nggak boleh. Karena gerakannya iqa' itu tidak seperti itu. Wa an yastaqbila ma yalihi, atau dia menghadapkan bukan kepada arah kiblat. Ya. Bukan ke arah kiblat. Ya, ini tentu lagi-lagi ditafsil. Ditafsil itu dirinci. Kalau memang kebutuhan gendong anak dari samping kemudian digendong, dari gendongan meletakkannya, itu kebutuhan. Tapi kalau enggak boleh. Karena pada dasarnya syarat sahnya sholat menghadap kiblat. Kalau kita sudah tidak menghadap kiblat, berarti kan ada potensi sholat kita tidak searah atau tidak menghadapkan ke kiblat.
au yadkhul fiha wa qalbuhu mustaghil. Nah, jadi ini terkait dengan masalah hati dan pikiran. Jadi di antara perilaku yang abas, sia-sia itu ketika kita melakukan masuk ke dalam pikiran kita atau gerakan kita yang membuat hati ini tersibukkan selain daripada sholat. Apa itu? Contohnya bimudafa'atil ahbatain, menahan apa yaitu mau kentut BAK BAB, itu makruh ya, makruh menahan buang gas, buang air kecil, pipis ataupun BAB. Nah, menahan ini saya terangkannya gini saja. Kalau menahannya itu 50% ke bawah, pikiran kita dan fokus kita nggak ngereken, sangat tahu iki aku iso nahan sampai salame imam bersama imam, maka nggak masalah. Tapi kalau menahannya udah 60% ke atas, ya, kalau bisa langsung bubar dari soft. Ya, jangan nunggu, kalau bisa malah lo ya. Lek malah ngenteni metune entut malah, wah itu malah kudu sing batal karo awake dhewe, malah tambah 5 jamaah melu batal. Lebih bahaya. Kita tahu ini, ya, kita tahu bahasanya, wah iki aku iki mesti mampu. Lah kalau kayak gitu mending keluar dari jamaah karena pikiran kita udah nggak fokus. Jangan nunggu keluar, ya Pak, keluar yakin malah ada jamaah, wah gimana mesti diempet iki ya, wah tambah bikin yang lain nggak khusyuk. Ya, jadi dikembalikan kepada kita sendiri. Kalau kita merasa masih nyaman, aman, terkendalikan, maka makruh pun tidak, masih nggak pengaruh kepada kekhusyuan. Tapi kalau sampai memengaruhi kekhusyuan sholat, maka jatuhnya ke makruh. Ya, jadi mudafaah itu menahan akhbathain, 2 dari lubang kita, baik itu yang depan maupun yang belakang. Au bihadrati ta'amin yastahi. Ya, bagus sekali beliau melanjutkannya, atau dengan datangnya makanan yang dia sangat idam-idamkan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la salata bihadrati ta'am wala huwa yudafi'uhul akhbadhan. Disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tidak ada sholat dengan datangnya jamuan makan, sebagaimana juga tidak ada sholat ketika dia sedang menahan tadi kentut, BAK atau BAB. Nah, posisi bihadrati ta'am ini juga dikuatkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, idza hadhara ahadakumul asya faqaddimu. Jika telah hadir, telah didatangkan, telah tiba di hadapan kalian asya, ya, makan malam. Ini contohnya kejadiannya pas makan malam. Saat itu faqaddimu, maka dulukan makannya. Nah, pembahasan ini kalau di zaman Nabi SAW itu ada 3 faktor. Kalau hari ini mungkin tinggal 2. 3 faktor itu, pertama keamanan, kedua butuh, ketiga kekhusyuan. Ya, jadi latar belakangnya itu. Karena zaman Nabi dulu ketika makanan-makanan yang bukan di rumah tapi ketika di medan jihad atau ketika safar, pas masak, pas mateng, pas waktunya sholat, kok sholat dulu? Nggak tahu kondisi padang pasir, ada hewan padang pasir yang nyaplok, atau memang ada pencuri yang ngambil makanan, maka faktor keamanannya ada.
Lah hari ini kan insya Allah nggak ada yang ini. Wong yo panganan kadang malah wis nang meja ditutupi tudung saji. Paling kalau ada masalah keamanan yo mesti tikus sirahe ireng kuwi mesti. Ya. Jadi keamanannya nyaris di kita aman sudah. Makanan itu. Tinggal dua yaitu faktor butuh dan kekhusyuan. Ada orang kita puasa Ramadan. Ya, baru subuh sampai azan maghrib nggak makan nggak minum. Ya, nggak makan nggak minum. Wes luwe wetenge luwe. Ketika maghrib datang ada makanan. Kemudian ada sholat maghrib. Badan ini butuh. Mana yang didulukan, makan atau sholat? Makan. Karena badan kita butuh. Ya, itu faktor yang kedua tadi. Ini kalau Ramadan. Kalau di luar Ramadan umpama budal kerja lali sarapan. Kemudian wis padet duhur yus ora kober. Asar urung kober. Maghrib daripada makan wis sisan bali wae. Nah, sampai rumah ngode keluarga atau istri untuk masakin, lah kok ternyata pas mateng pas komat isya. Wah itu kan jok isu ini. Ya, ketika sudah sampai rumah itu baru badan merespon, luwe kerucuk-kerucuk. Nah, ini namanya butuh. Maka mana yang didahulukan? Makan dulu. Ya, bukan sholatnya, karena kebutuhannya. Ini yang kedua. Yang ketiga yaitu masalah kekhusyuan. Ada orang ketika merasa nggak butuh dan tidak mempengaruhi kekhusyuan. Arek enek panganan umpamanya nih. Enek uang sarapan wisuk umpamanya. Makan siang juga luwe wayahe. Sampai kemudian maghrib. Istrinya tahu belum mangan jok awan, akhirnya dimasakin. Tapi kemudian ketika waktunya maghrib, makanan siap, dia nggak makan, dia sholat. Kenapa? Ngerasanya nggak butuh. Wah aku ora butuh kok, urung luwe kok. Jur aku lek pas sholat jura ini nggak pengaruh ini. Harus enek panganan ini nggak kan. Maka yang seperti ini mana yang lebih utama? Sholat. Ya, sholat yang lebih utama. Tapi kalau orangnya memang tipenya tipe gak kuat nahan mangan, bukan gak mungkin luwe ora, tapi boleh nek panganan kudu satset. Ya, dia nggak mesti ya komat kok mini teko, wah yes. Sholat mesti kepikiran, wah minggu bededek apa ora. Ya lah, orang-orang seperti ini berarti kan ada potensi kekhusyuannya hilang, maka yang lebih utama dia makan dulu. Kan kondisi seperti ini harusnya tidak setiap hari. Kalau setiap hari berarti itu modus disetting. Pokoknya pesen ke istrinya, pokoknya aku pas bali meh maghrib kae, pokoknya godokno mie, pokoknya matengnya pas komat. Jadi pas kajian ke ora apa-apa mangan sik. Lah ini namanya settingan. Nah, ini yang nggak boleh. Tapi kalau memang beberapa kali dalam hidup kita mengalami hal demikian sehingga kita akhirnya telat untuk sholat karena makan dulu dan syariat tidak menyalahkan itu, tidak apa-apa. Ya, buktinya tadi ibu kita Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan faqaddimu, dulukan dulu makannya. Kemudian yang ke-9 disebutkan di sini wanahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yaftari syarrajulu dhira'aihi fis sujud. Jadi saat sujud bagian makruhnya salat itu ketika tangan itu berarti antara
sikut sampai pergelangan tangan epek-epek kita ini ketika sujud seperti iftirosnya anjing. Gimana dikekne tempat sujud. Kan kita kalau sujud harusnya gini. Ya, harusnya seperti ini. Tapi ini enggak, tangannya memang diselengkreh nih. Nah, ini makruh hukumnya. Ya, ini seperti iftirosnya ya binatang. Ya. Kemudian di antara larangan ya, jadi larangan seperti itu tadi, kemudian tahassur berkacak pinggang dan tasbikul asobi, ada sebagian ahli ilmu yang menyebutkan karena dengan kita melakukannya tasabbuh Yahudi. Saya juga nggak tahu ya, Yahudi, setahu saya Yahudi itu memang ketika seperti ini itu ibadah mereka di tembok ratapan. Tapi nggak tahu, mungkin ada di zaman para ahli ilmu dulu, mungkin sebagian Yahudi model ibadahnya enak sing malangkrik barang, mungkin ya seperti itu. Atau memang ada yang model sujudnya ya sujud yang tangannya diselempreh. Nah, jadi ada sebagian ahli ilmu yang kenapa kok sampai dilarang, karena itu ada tasabuhnya, ada karakter meniru Yahudi dalam ibadah. Padahal kita sangat dilarang beribadah meniru dua kaum, yaitu Yahudi dan Nasara. Nah, para ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita beri tambahan satu lagi, makruh salat itu di antaranya yang lain tambahan dari para ulama ketika mendahului imam. Itu juga makruh hukumnya. Nah, cuma ya kita nggak langsung nyalahkan makmumnya. Ya, kita juga bisa mengoreksi imamnya. Terkadang ada situasi di kita ini, imam itu pokoknya sing paling sepuh. Akhirnya umur 85 jadi imam. Sehingga ketika rukuk mau iktidal, kui lafadz sami Allahu liman hamidah metu dari mulutnya imam dengan gerakan imam loading 3 menit. Ya kan? Makmum kan berbekal mendengar. Imamnya wis sami Allahu liman hamidah. Oh, makmumin nom-nom langsung digegah. Lah kok imamnya sih ngongowe. Wah, ini kan yo makmumnya salah mendahului imam, tapi kan ada latar belakangnya. Ya, maka imam yang model seperti ini diharapkan gerakannya pindah dulu baru mengucapkan sami Allahu liman hamidah, supaya makmumnya tidak terkena makruhnya ini. Ya, karena gerakan mendahului imam itu makruh. Lah piye wadira disi wong sik enom kok. Habis iktidal langsung Allahu Akbar sujud. Lah kita langsung iso Pak blundung. Lah imam sik noto dengkul sik. Padahal wis bar itu ngomong Allahu Akbarnya. Ya, maka ini evaluasinya. Ya, jadi kalau imam yang sepuh, bagi imam-imam yang sepuh, mungkin dengan berpindahnya gerakan baru di ujung perpindahan itu mengucapkan takbir, nah itu lebih bagus supaya ya makmum tidak merasa diprank imam, sehingga nantinya jatuhnya makmumnya mendapatkan makruhnya sholat. Nah, ini setidaknya penjelasan dari kitab Minhajus Salikin. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, mubtilat atau pembatal-pembatal sholat. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.